Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi di channel Jaswow. Dan di video kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semuanya, yaitu tentang simulasi AKM ya. Karena sebentar lagi kita akan melakukan asesmen kompetensi minimum, atau kita singkat dengan AKM, atau di luaran sana lebih kita kenal sebagai AN ya, Asesmen Nasional 2021. Nah, Asesmen Nasional ini adalah pengganti dari ujian nasional. Jadi, Asesmen Kompetensi Minimum merupakan bagian dari program Asesmen Nasional 2021. Asesmen kompetensi minimum bertujuan untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Ya. Jadi nanti ketika siswa mengerjakan soal dari AKM ini atau AN, di sana akan ada dua pilihan soal, yaitu tentang literasi membaca dan literasi matematika. Nah, teman-teman semuanya, soal AKM itu seperti apa gitu kan? Nah, bentuk soal AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian ya. Nanti akan kita praktekkan langsung uji coba untuk mengerjakan soal-soal yang ada di AKM. Kemudian sasarannya siapa? Nah, sasarannya adalah sampel murid secara acak dari kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Pertanyaannya, kenapa tidak kelas 6 ya? Ya, karena ini adalah baru pertama kalinya diadakan AKM, dan ini merupakan salah satu uji coba ya, yang dicobakan untuk kelas 5 di sekolah dasar, kemudian kelas 8 di SMP, dan kelas 11 di SMA. Ya, harapannya nanti ketika benar-benar dilakukannya AN, Asesmen Nasional, ketika mereka kelas 6, itu mereka sudah paham, mereka sudah mengerti bagaimana cara mengerjakannya, sehingga tidak kaku, grogi ya, ataupun bingung. Kemudian jadwal AKM sendiri ya, menurut informasi yang ada di Kemdikbud, Asesmen Nasional akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober 2021. Inilah link ya, ketika teman-teman ingin mencoba untuk mengerjakan soal-soal AKM ya. Jadi soal-soal yang ada itu hanya sebagai contoh yang diberikan oleh Kemdikbud di website pusmenjar.kemdikbud.go.id/ayo-akm. Langsung saja kita coba ya, langsung kita menuju websitenya. Kita pakai Google Chrome. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita membuka aplikasi ANBK-nya, ada dua pilihan, literasi dan numerasi, dan kita memang mengerjakan dua-duanya nanti. Tapi lagi-lagi ini belum hasil final dari Kemdikbud, tetapi ini hanya bagian dari uji coba ya, yang dikeluarkan oleh Pusmenjar kemdikbud.go.id. Oke, kita pilih dulu yang literasi. Kita klik literasi, kemudian untuk jenjangnya, pastikan jenjangnya sesuai dengan jenjang kita ya. Apakah SD, SMP, SMA ya. Di sini saya pilih yang SD. Kemudian saya lanjutkan. Oke. Ada pertanyaan, selamat datang, silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Ya. Jadi di sini username dan passwordnya sudah langsung diberikan oleh Pusmenjar, karena ini adalah uji coba ya. Jadi passwordnya ala-ala dari Pusmenjar. Nanti ketika memang benar-benar ini tampilannya seperti ini, kita tinggal memasukkan akun belajar yang sudah diberikan ya oleh sekolah. Jadi dimasukkan emailnya, kemudian passwordnya apa, kemudian kita login. Oke. Nah, ketika kita login, kita perhatikan di sini di bagian kiri ya, di sini
ada token. Nah, token ya, token ini nanti akan kita masukkan ketika melakukan konfirmasi data peserta. Perhatikan, ada kode NIK, nanti ada NIK di sini, nama pesertanya nanti ada di sini, kemudian jenis kelaminnya, mau bagaimana, mata ujiannya literasi yang sudah dipilih di awal tadi, kemudian nama peserta tinggal diketikkan saja. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh, misalkan Jaswal, kemudian tanggal lahirnya tanggal 1 ya, bulan 1 misalkan 94 gitu ya. Nah, ketika nama kemudian tanggal lahir sudah diisi ya, kita masukkan token yang sudah ada di sini ya. Caranya tinggal kita copy paste aja, kita blok, klik kanan copy, kemudian sini klik kanan paste ya. Jika sudah, langsung di submit. Oke, konfirmasi tes ya, ini status tesnya tes baru, waktu tesnya ada di sini, alokasi waktunya hanya 60 menit ya. Oke, jika sudah paham, langsung kita kerjakan mulai. Yes, ini soal pertama ya. Perhatikan di sini ada sisa waktu ya. Ini waktunya terus berjalan ya, selama 60 menit ya, terus mundur. Maka kita harus segera menyelesaikan soal-soal yang telah diberikan. Nah, di sini ada juga ukuran font soal ya, bisa kita perbesar atau perkecil gitu kan. Silakan. Karena ini adalah uji coba, jadi saya menjawabnya ala-ala saja ya, supaya cepat ininya. Kita ingin lihat ketika kita sudah selesai menjawab itu hasilnya bagaimana. Oke. Ini ada informasi soal, coba kita ketik di sini. Apakah ada isinya? Kita ulangi. Ya, belum ada isinya ya. Apakah besok ketika memang sudah final aplikasinya, apakah ada isinya, kita juga belum tahu. Kemudian kita perhatikan ada daftar soal di sini. Jika kita klik, nah, daftar soal ini hanya soal yang saat ini kita kerjakan ya, di nomor berapa. Nah, soalnya di sini ada 21, daftar soalnya ada 21. Nah, jadi ketika siswa ingin mengerjakan, boleh melihat ini dulu. Oh, berapa soal? Oh, segini. Jadi nanti bisa menimbang-nimbang bagaimana memanajemen waktu untuk menyelesaikan ini ujian. Oke ya, di sini ada soal Siti dan Udin di jalan. Nah, ini semacam soal cerita. Siti dan Udin namanya, muka mereka penuh debu dengan baju rombengan, bla 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 ya. Ada permintaan Siti dan Udin dalam doanya ya, dalam doanya Udin. Apa itu? Udin berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Ingin bersekolah ya. Punya rumah berjendela ada nggak? Ada. Ya sudah, kita pilih ini. Ragu-ragu atau sudah fix? Kalau sudah fix, kita ke soal berikutnya ya. Klik di sini soal berikutnya. Oke, ini kita pilih ya ala-alanya saja. Nanti ketika penyelesaian sudah final dan kalian benar-benar mengikuti ujian ini, maka benar-benar harus dipikirkan baik-baik sebelum kalian melanjutkan ke soal yang berikutnya ya. Walaupun di sini kita bisa kembali ke nomor yang tadi yang sudah kita jawab ya, jika ingin memperbaiki. Atau di sini bisa kita cek tadi daftar soalnya yang belum kita kerjakan yang mana, atau kita masih ragu. Nah, klik coba 6. Nah, maka ketika kita klik daftar soal pilihan 6, maka keluar di sini ya. Oke, kita kembali ke 2. Nah, ini berikutnya saja. Oke, benar apa salah? Salah. Benar aja lah ya. Kesal nggak salah. Berikutnya tapi lakukan. Oke, ini berarti harus kita mengetik ya, misalkan bernyanyi
Oke, soal berikutnya, peristiwa pelaku suka memberi uang receh dengan seadanya. Kita pilih ini ya, ini pilihannya yang satu, kemudian kita pilih ini, misalkan kita bisa ganti jawaban ya. Kemudian soal berikutnya, ini soal yang keenam. Nah, untuk jawaban seperti esai seperti ini, kita ketikkan dengan menggunakan bisa huruf kapital atau huruf yang ya, jika awalan huruf besar kemudian lanjut huruf kecil itu lebih bagus ya. Tapi nanti kita mengikuti juknis yang final saja ya, ini hanya ala-ala saja. Oke, kita jelaskan alasan mendukung gambar tersebut. Saya ketikkan ala-alanya saja ya, kita ingin melihat hasilnya seperti apa. Oke, di sini apa yang jawab mata kita adalah seperti mata panda. Oke, jawabannya di mana nih? Oh, di bawah sini ya. Kita nyariin di sini nggak ada, ternyata di sini. Oke, tetap saya buat sembarang ya. Berikutnya kita pilih semuanya boleh. Apa tujuan tulis pada teks tersebut ya kan, menunjukkan mulanya per hari. Oke, berikutnya soal ke-10. Oke, bisa dipilih atau pilih salah satu. Berikutnya soal 11. Lama tidur yang dibutuhkan ya, usia. Oke, ini pilih ini misalkan. Berikutnya kita pilih lagi benar apa salah, benar salah. Berikutnya soal ke-13, soal esai, masih kita jawab ala-alanya dulu ya, ala kadarnya. Kemudian soal berikutnya ini hanya untuk uji coba ya. Nanti ketika sudah final dan kalian benar-benar mengerjakan ujiannya harus dijawab dengan benar ya, dengan serius ya, tidak terburu-buru. Nah, ini misalkan mana, Jogja. Berikutnya soal 15. Soal 15 ya. Jadi soal-soalnya ya seperti inilah ya, soalnya cerita, kemudian kita menganalisis, kemudian kita menjawab sesuai dengan apa yang diceritakan ya. Kita anggap centang semuanya. Sedih, senang ya kan, senang. Berikutnya ya, masih soal tentang cerita ya. Oke, soal nomor 18 ini mendekati soalnya selesai. Kita klik daftar soalnya, masih ada tuh 2, 3, 4 ya, ada 4 yang belum kita selesaikan, maka kita selesaikan. Nama Nurul, kemudian anak yang rumahnya dan oleh petugas. Oke, anggap seperti itu jawabannya. Kemudian lanjut, benar apa salah, kita klik benar salah. Berikutnya soal 20, membersihkan ya kan. Nah, ini soal berikutnya, soal nomor 21, kita klik sembarang. Oke, soal berikutnya ini soal terakhir ya, soal terakhir. Nah, ketika soal sudah selesai, sudah masuk ke soal terakhir, perhatikan waktunya masih ada berapa menit. Kemudian ada daftar soalnya, kita perhatikan kira-kira ada tidak yang belum kita kerjakan. Jika belum, kita klik saja mana yang belum, atau yang masih ragu-ragu. Tadi kita masih mengingat misalkan nomor ragu-ragu nomor 8. Oh, 08. Oke deh, 08 ya, 08. Oh ya, ini enggak stroke, ini enggak ada ya. Oke ya. Atau ragu-ragu, jika ragu-ragu coba kita centang ya, ragu-ragu seperti apa ya hasilnya. Berikutnya coba kita daftar soal.
Oke. Ternyata ketika kita tadi menjawabnya ragu-ragu, yang ditunjukkan pada daftar soalnya adalah berwarna kuning ya. Nah, berwarna kuning. Jadi ketika kita sudah selesai mengerjakan semua soal dan kita ada beberapa soal yang kita jawab masih ragu-ragu, kita bisa kembali ke soal itu ya. Di sini. Nah, bisa kembali 08. Nah, ini kita bisa ragu-ragu. Misalkan ini kita klik ini. Oke, udah hilang kan soal berikutnya. Kita cek lagi. Oke, ternyata sudah selesai semuanya ya. Sudah selesai semuanya soalnya. Tapi ini masih kuning ya. Kita perhatikan, kita cek dulu. Oh, masih centang. Berarti centangnya harus dihilangkan ya ketika diragu-ragu ini, agar jawabannya memang pasti, pilihannya kita pasti. Soal berikutnya kita klik daftar soal ya, sudah hilang ya warna kuning, jadi ragu-ragunya sudah hilang. Kemudian kita anggap saja sudah menyelesaikan semua soal yang ada di ANBK ini ya. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah kita coba soal selanjutnya ya. Ada konfirmasi tes setelah kita menyelesaikan soal ya. Jadi setelah yakin soalnya sudah benar, tidak ada ragu-ragu lagi, kita lanjutkan. Dan kemudian ada konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes ya. Jika kalian anggap kalian yakin ya sudah benar untuk menjawabnya, silakan kalian klik selesai tes. Tapi jika kalian masih ragu-ragu, ingin mengecek kembali karena waktunya masih banyak tadi kan, maka kalian kembali saja, kalian cek lagi soalnya sudah jawabannya sudah benar apa belum. Ini saya anggap sudah yakin ya sudah benar, kemudian selesai tes. Saya klik selesai tes. Oke, review hasil ya. Di sini langsung ada hasilnya. Hasilnya jawaban kamu A, ingin bersekolah. Kunci jawabannya iya benar ya. Bekerja keras iya benar. Sabar juga. Jadi ada dua jawaban di sini. Jadi di sini hasilnya adalah jawaban kita, kemudian kunci jawabannya langsung. Nah, seperti ini. Coba kita kebawakan. Kemudian kita bisa unduh hasil ya. Kita bisa unduh hasil. Nah, kita coba kita unduh hasilnya. Hasilnya seperti apa? Ini kita open. Ya, ternyata hasilnya seperti ini ya. Hasil uji coba AKM ya, CESPO. Ini yang materi literasi ya, materi literasi. Ada 3 lembar ini, ada 3 lembar. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, kita coba logout ya. Kita logout, yang terjadi apa? Oke, ketika logout ya, maka kita akan dihadapkan kepada materi kembali, materi ya. Tadi literasi sudah kita selesaikan, sekarang kita selesaikan yang numerasi ya, numerasi, karena ada 2 soal. Kita klik numerasi ya. Pastikan saja ini sudah terpilih, pastikan numerasinya sudah kita pilih. Kemudian jenjangnya kita pastikan dulu, kita mau jenjang apa ya. Ini SD, saya coba SD, kemudian oke, lanjutkan. Selamat datang ya, lagi-lagi kita diberikan informasi tentang untuk mengisikan email belajar kita, kemudian passwordnya, kemudian kita login. Oke, sudah. Di sini sama dengan cara yang tadi ya. Kita akan diberikan informasi tentang NIK kita, nama peserta, jenis kelamin ya. Kemudian jenis kelamin ini bisa dipilih ya, mau pilih apa. Numerasinya tadi sudah kita pilih. Nama peserta silahkan diketikkan nama pesertanya di sini. Saya di sini pilih tadi ya, CESPO.
kemudian tanggal lahirnya tadi. Oke, tokennya ada di pojok kiri atas, kita blok, kemudian kita copy, klik kanan, paste, kemudian submit. Oke ya, waktunya 60 menit, sama dengan yang tadi, yang apa, literasi ya. Kita mulai. Nah, seperti ini ya. Soal-soal yang ada di numerasi ini hanya contoh saja, dan hasil finalnya lagi-lagi kita harus menunggu dari Kemdikbud ya. Oke, di sini kita bisa perbesar ininya, tulisannya, atau buat kita sedang. Oke, perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Oke ya, lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg ya. Jadi jumlah orang yang ada di lift ini ya, ada 5 orang yang jumlah atau total berat badannya itu 380 kg. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Ya, ini ala-alanya saja. Kita pilih 6. Oke, kita pilih misalkan Andi, Rosa. Soal berikutnya, oh sini ya, benar atau salah ya. Berikutnya ya, soalnya soal seperti ini ya, 78 misalkan. Berikutnya kita berat kardusnya ya, kita pilih ini, kita pilih ini misalkan. Kemudian soal berikutnya, oh ya, kira-kira ini berapa soal ya? Nah, ini baru kita baru masuk ke soal nomor 6. Kita lihat di daftar soalnya, klik daftar soal. Oh, ada 13 soal ternyata di numerasi. Tapi ini belum hasil final ya, lagi-lagi ini hanya uji coba, belum hasil final. Kita close. Jadi kita jawaban sembarang dulu. Ini ya, soalnya seperti ini. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Isi satu gayung sama dengan isi 4 gelas. Pasangkan gambar di sebelah kiri dengan banyak gelas air yang tepat untuk mengisi di sebelah kanan ya. Oke, ini gambar 1 ya. Tadi kan satu gayung itu kan 4 gelas ya, 4 gelas. Nah, anggap saja ini kita pilih yang ini ya, pilih yang ini. Kemudian yang 2 gayung, yang 2 gayung ini, karena ini 4 harusnya 8. Coba kita pilih ini. Nah ya, jadi seperti ini ya, ini pilihan-pilihan. Sama dengan literasi tadi ya, soalnya sama dengan literasi, cara menjawabnya ya, cara menjawabnya. Jadi apa ya, mencocokkan lah ya, mencocokkan antara gambar 1 dengan gambar 2 kan gitu. Oke, selanjutnya berikutnya ya, ini sama ya, soalnya berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung. 3,5 gayung berarti 3 gayung itu adalah 4 kali 3, 12 gelas, 12 gelas ya. Kalau setengahnya, kalau setengah gayung itu berarti kan setengahnya ini ya, 2. 12 tambah 2 berapa? Harusnya 14 ya. Ini ala-alanya saja ya. Silahkan dicari jawaban yang benar ya, bukan ala-ala seperti ini yang coba-coba saja. Soal berikutnya, nah bersama ya, kita
kita pilih ala-alanya dulu, soal berikutnya, kemudian kita pilih, boleh ya, pilihannya mau mana. Soal berikutnya, soal 11, anggap aja kita ragu nih milihnya. Oke, misalkan jeruk ya, permen jeruk, rasa jeruk. Ini ragu, ini jawabnya, kita buat ragu, kita klik ragu. Soal berikutnya 012. Oke, kita jawab ala-ala dulu ya. Kemudian soal berikutnya 13. Oke. Nah, ini contoh saja ya. Oke, di sini kita sudah mengerjakan soal nomor 13. Kita perhatikan di daftar soalnya di sini. Ya, 13 soal ya. Ada satu soal yang masih ragu-ragu, kita klik saja di soal 11. Nah, di sini kita pilih, misalkan di sini ada apa sih? Oh, apel misalkan. Ini ala-ala aja ya. Nah, kalau sudah yakin silahkan dihilangkan centangnya di sini. Oke. Kemudian berikutnya kita perhatikan, kita coba cek di daftar soal ya, sudah semuanya sudah selesai. Waktunya masih banyak, kita bisa mengecek kembali ya. Oke, kemudian soal berikutnya sudah kita jawab tadi. Nah, di sini karena sudah selesai ya, anggap sudah selesai ininya, kita mengerjakannya. Lalu kita klik selesai tes ya. Kemudian jika memang masih ingin mengecek kembali karena waktunya masih banyak, silahkan klik kembali. Di sini saya anggap sudah selesai dan saya sudah yakin bahwasanya soal yang saya kerjakan itu sudah benar 100%. Oke. Saya klik ini selesai tes. Oke, hasilnya seperti ini ya. Wow, salah ternyata ya. Jadi ada jawaban kita, kemudian ada kunci jawabannya langsung di sini. Kemudian kita bisa mendownload hasilnya. Download hasilnya, unduh hasil, allow ya. Oke, sudah terdownload, coba kita buka. Nah, di sini hasil uji coba AKM. Ini bisa langsung kita print. Nah, hanya saja yang saya masih bingung nanti apakah hasil dari ini, hasil akhir dari penilaian ini apakah masuk ke aplikasi ANBK ini yang akan nanti bisa diakses oleh guru kelas 6 atau kepala sekolah atau admin akun belajarnya ya, seperti operator sekolah ya, atau bagaimana, ini saya juga belum tahu ya. Nanti kita menunggu hasil akhirnya saja. Begitu. Intinya di sini kita ingin menguji coba aplikasi ANBK yang nantinya akan diuji cobakan kepada kelas 5 di sekolah dasar. Dan tentunya kelas-kelas lainnya ya, di SMP dan di SMA, kelas yang sudah dipilih ya. Oke, kita anggap sudah selesai ya, logout saja. Oke, sudah selesai. Oke, ternyata seperti itu ya cara untuk melakukan mengisi soal-soal yang ada di aplikasi ANBK ya. Jadi mungkin cukup seperti itu dulu. Ini hanyalah uji coba ya, simulasi yang kemudian ini belum hasil final ya. Kita tunggu hasil finalnya, tapi minimal gambarannya ya seperti itu kan. Ini kan langsung dari website Kemdikbud ya, yang harusnya tidak jauh-jauh beda lah. Maksudnya ketika memang ada revisi perubahan, mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Begitu, okay? Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, adik-adik siswa atau Bapak orang tua siswa ya, semoga bisa membantu, bisa memberikan gambaran, dan kemudian siswa tidak lagi was-was ini gimana ya aplikasinya, bingung apa enggak ini, atau bagaimana cara memakainya ya, tidak bingung lagi, sehingga mengurangi kegugupan
dalam mengerjakan soal-soal UNBK. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya yang belum mensubscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.